Salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya damai, cinta, kasih Tuhan senantiasa menyertai Anda dimanapun Anda berada dan apapun yang Anda lakukan saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya rindu untuk membagikan firman Tuhan yang saya beri judul kesempatan kedua. Dalam setiap peristiwa yang telah pernah terjadi dalam kehidupan kita, dari setiap kesalahan yang pernah kita lakukan di dalam hidup kita, kita sedih, gelisah, kecewa, dan merasakan luka yang mendalam dalam diri kita. Kita bertanya-tanya dalam hati kita, adakah kesempatan kedua dalam hidup saya? Jikakah ada kesempatan kedua dalam hidup saya, apa artinya bagi saya secara pribadi? Firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Amsal yang keempat, ayat yang ke-25 sampai yang ke-26. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalan. Kebahagiaan merupakan kerinduan dalam hati kita masing-masing. Kita rindu untuk memiliki hidup yang bahagia. Kebahagiaan lahir dari bagaimana kita melihat, melakukan, dan merasakan. Melihat kebahagiaan yang seperti apakah yang kita dambakan. Apakah kebahagiaan sementara? Apakah kebahagiaan yang kekal? Bila mana kita ingin mendapatkan kebahagiaan, kita harus memikirkan setiap tindakan yang kita lakukan setiap hari. Kita harus bisa melihat kebahagiaan itu dari dua sisi. Sisi yang pertama, kita melihat kebahagiaan kalau kita melakukan yang baik menurut kita secara pribadi. Sisi yang kedua, kita melakukan hal yang baik berdasarkan oleh kehendak Tuhan. Bisa saja kedua hal ini sangat bertentangan dalam hidup kita. Kita merasa bahagia saat kita melakukan hal yang baik menurut kita secara pribadi, tapi belum tentu kebaikan yang kita lakukan baik di mata Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, dalam setiap tindakan kita juga harus mempertimbangkan kebahagiaan, kebaikan yang berdasarkan oleh kehendak Allah. Dalam perjanjian baru, Yesus memberikan sebuah perumpamaan yang boleh membuat kita melihat bagaimana kebahagiaan yang sesungguhnya yang boleh kita cari di dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Lukas 15 ayat yang 11 sampai ayat yang ke-19. Judul perikop ini menceritakan tentang anak yang hilang. Di ayat yang ke-12 dikatakan bahwa kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagikan bagiannya harta kekayaan itu di antara mereka. Si anak bungsu memutuskan agar dia mengambil harta yang menjadi bagian. Sang ayah tidak bertanya kepada anak bungsu itu, "Buat apa harta itu kau minta sekarang?" Sang ayah hanya memberikan hak yang menjadi bagiannya. Dan sang ayah menghormati hak yang dimiliki oleh anak bungsu itu. Dan akhirnya sang ayah memberikan harta yang menjadi bagian anak bungsu. Si anak bungsu melihat bahwa saat dia memiliki harta bagiannya, saat dia telah mendapatkan harta bagiannya dan dia telah memegangnya itu, maka dia bisa menggunakannya untuk kesenangannya secara pribadi.
Si anak bungsu menggunakan uang yang telah dia terima, menggunakan harta yang telah dia terima dengan berfoya-foya dan untuk mendapatkan kebahagiaan yang berasal menurut dia sang pribadi. Dia menghabiskan harta miliknya. Dia bersenang-senang dengan banyak wanita. Dia berjudi dan segala kesenangan, kebahagiaan yang menurutnya dia lakukan agar dia merasakan kebahagiaan dalam diri. Setelah beberapa lama ia menghabiskan uangnya, menggunakan uangnya untuk kesenangan yang lahir dari dalam dirinya, yang boleh dinikmatinya, lambat laun uang itu pun menjadi habis. Untuk mencukupi kehidupannya, si anak bungsu harus bekerja bersama dengan ternak babi. Dia bekerja memelihara babi. Dia bekerja untuk merawat babi. Dia bekerja untuk membersihkan kandang babi dan juga memberikan makan babi. Saat dia memberikan makan babi dengan menggunakan ampas, saat itu juga dia merasakan bahwa perutnya sudah lapar. Dia merasakan lapar dan dia ingin mengisi perutnya dengan makanan. Saat itu juga dia tidak menemukan makanan yang untuk layak dimakan. Dia melihat bahwa di depannya saat itu ada ampas babi yang seharusnya dia berikan kepada babi untuk dimakan, tetapi karena dia lapar, maka rasionalnya, pola pikirnya sudah berubah. Dia tidak bisa membandingkan yang namanya mana makanan babi dan mana makanan manusia. Yang dia tahu hanyalah bagaimana caranya saya bisa makan, bagaimana caranya saya bisa mengisi perut saya yang kosong. Maka si anak bungsu itu mengambil ampas yang seharusnya menjadi makanan babi dan dia memakan makanan babi. Bagaimana rasanya untuk mencicipi yang namanya ampas yang seharusnya diberikan kepada babi? Saya yakin dan percaya bahwa tentu saudara-saudara tidak ingin mencicipi makanan seperti itu. Karena itu bukanlah makanan untuk manusia. Karena itu adalah makanan untuk babi. Tapi karena si anak bungsu yang sudah lapar dan rasionalnya tidak bisa lagi berpikir dengan jelas, dia pun memakan ampas babi. Di ayat yang ke-17 dikatakan, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Setelah anak bungsu menikmati ampas yang menjadi makanan babi, lalu ia pun sadar saat itu juga bahwa di rumah bapaknya begitu banyak berlimpah-limpah orang, begitu banyak makanan yang berlimpah-limpah, sementara dia harus menikmati dengan makanan babi. Saudara-saudara, dalam kehidupan ini kita memiliki kuasa untuk memilih. Kuasa memilih untuk hidup bahagia. Bahagianya seperti apakah yang kita cari? Kebahagiaan sementarakah yang berakibat penderitaan? Atau justru kebahagiaan yang belum tampak saat ini, tapi kita bisa merasakannya kepada kebahagiaan yang kekal? Si anak bungsu ini merasakan kebahagiaan yang sementara, namun dia merasakan penderitaan. Penderitaan yang membuat dia berada pada titik nol kehidupannya. Dia seorang anak yang kaya. Di dalam rumahnya banyak orang upahan, banyak makanan yang berlimpah-limpah untuk orang-orang upahan. Tetapi dia harus makan makanan babi. Dan ketika saat dia berada pada titik nol kehidupannya, dia menyadari bahwa dia harus kembali ke rumah bapaknya.
kembali ke rumah bapaknya, dia merindukan untuk mendapatkan kesempatan kedua. Di dalam hatinya bahwa ketika dia kembali ke rumah bapaknya, biarlah aku menjadi hamba-Nya. Biarlah aku menjadi orang upahan sama seperti orang-orang yang dibayar di rumahnya. Karena dia merasa bahwa dia telah bersalah oleh bapaknya. Namun bapaknya melihat bahwa anak bungsu yang telah hilang, anak bungsu yang telah mati kembali kepada bapaknya. Dan bapaknya tidak menginginkan dia menjadi seorang upahan. Anak bungsu ini mendapatkan kesempatan kedua dari ayahnya. Kesempatan kedua untuk memperbaiki hidupnya yang lama. Kesempatan kedua untuk memperbaiki hidup yang lama di masa lalu dan berbuat baik, benar di hidup yang sekarang. Kerap kali kita juga, saudara-saudara, kita memutuskan, kita memilih kebahagiaan yang bersifat sementara, tetapi berujung pada penderitaan yang panjang. Kita menderita oleh karena kesalahan yang kita lakukan di masa lalu. Kesalahan masa lalu membuat kita menjadi begitu depresi, begitu sedih, kecewa, luka yang mendalam. Tetapi ada kesempatan kedua yang Allah berikan kepada kita. Jika Allah memberikan kesempatan kedua kepada kita, apakah artinya itu bagi kita? Jika memang ada kesempatan kedua bagi kita untuk memperbaiki kesalahan kita di masa lalu, apakah artinya itu bagi hidup kita saat ini? Dalam Yesaya 44 ayat 22 dikatakan bahwa Allah mengatakan pada kita, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosa seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Saya rindu untuk mengulangi ayat ini kembali. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Allah merindukan kita untuk kembali kepada jalan yang sebenarnya, untuk kembali kepada kehendak Tuhan, untuk memperbaiki kesalahan kita di masa lalu. Allah telah menghapus segala dosa pelanggaran kita, menghapus seperti kabut yang ditiup angin. Artinya, saudara, bahwa Allah telah melupakan segala kesalahan kita di masa lalu, pilihan kita yang salah di masa lalu, dan Allah telah memulihkan kita dari penderitaan yang telah kita alami. Dan Allah rindu agar kita berada pada kebahagiaan yang kekal. Kebahagiaan kekal itu adalah kebahagiaan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Bila mana kita telah melakukan kesalahan di masa lalu, ada jaminan dari Allah agar kita boleh kembali kepada jalan yang semestinya, memperbaiki kesalahan kita di masa lalu. Kesempatan kedua, pengampunan dari Allah dan pemulihan dari Allah yang memulihkan kita dari keadaan kita, agar kita boleh merasakan yang namanya kebahagiaan yang kekal, kebahagiaan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan